Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwineka, founder dari dietkalori.co.id. Di video kali ini kita akan membahas tentang faktor usia yang menjadi salah satu penyebab kegemukan. Jadi memang seseorang yang mulai memasuki usia parubaya ya, di usia mulai dari 30, 40, 50 dan seterusnya, itu memang mengalami kondisi di mana mereka lebih mudah gemuk dibanding usia muda di bawah 30, apalagi 20, masih belasan begitu ya. Di mana memang aktivitas tentu akan menurun ya ketika memasuki usia-usia 40, 50 begitu ya, tidak bisa seaktif dulu ketika masih remaja gitu. Dari faktor usia jelas sangat-sangat mempengaruhi ya. Jadi seseorang ketika memasuki usia-usia tersebut memang memiliki resiko berat badan yang berlebih yang lebih tinggi jika dibandingkan ketika masih remaja. Beberapa faktor penyebabnya terutama berkaitan dengan usia yang akhirnya menyebabkan metabolisme tubuh melambat. Terus kemudian faktor ketahanan fisik juga pasti akan menurun ketika seseorang masuk ke usia 40 ke atas, tentu tidak memiliki daya tahan fisik ya seperti usia-usia masih di bawah 30 tahun. Terus kemudian massa otot ya itu juga otomatis akan menurun ya, dan ini akan lebih mudah untuk timbunan lemak ya, untuk mayam ya, atau istilahnya apa ya, ada di dalam tubuh kalian lah seperti itu. Jadi usia-usia senja, usia-usia memasuki usia pensiun, massa otot itu akan menurun, dan ketika massa otot menurun otomatis juga masuk kalori ke dalam tubuh kita akan lebih mudah, akan lebih cepat untuk terkonversi menjadi lemak. Nah, tapi ya perlu diperhatikan bahwasannya faktor usia memang ada ya, tapi bukan berarti hal itu tidak bisa dicegah ya. Usia ketika memasuki usia 50 tahun ke atas begitu ya, kita memang harus lebih memperhatikan apa yang kita konsumsi. Tidak bisa seperti masih muda gitu ya, yang penting enak, yang penting kenyang dan sebagainya. Kita harus lebih benar-benar memperhatikan mulai dari kebutuhan kita akan protein. Jadi mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung protein, baik itu dari nabati maupun hewani, itu akan sangat dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Terlebih lagi memang ya organ tubuh kita sudah bekerja ekstra keras dan dalam durasi yang cukup lama, sudah puluhan tahun mereka bekerja. Misalnya denyut jantung kita otomatis jika dibandingkan dengan anak-anak yang masih berusia belasan yang mungkin ya baru bekerja selama rentan waktu tersebut, sementara ketika kita misalnya sudah memulai memasuki usia-usia 50 ke atas, tentu saja kan rentan waktunya lebih lama dibanding yang masih remaja dalam sisi fungsi kinerja organ. Dan bukan hanya jantung saja ya, paru-paru kita, semuanya organ tubuh kita ya, bahkan otak kita dan semuanya akan ada mulai penurunan, dan harus kita jaga dengan itu tadi, menjaga pola makan kita, protein ya, terus kemudian kalsium ya, zat besi ya, yang berguna bagi tulang kita, gigi kita ya, yang udah mulai kropos, udah mulai ada katakanlah memasuki usia-usia yang rentan terhadap osteoporosis. Jadi harus diperhatikan, dan yang namanya olahraga itu juga harus benar-benar diperhatikan ya. Kalau mulai masuk usia 40-50 sih belum ada kata terlambat. Kalau misalnya 60-70 ya memang harus mulai dilatih lagi. Misalnya memang jarang sama sekali olahraga, mulai perlahan-lahan untuk membiasakan diri kalian ya untuk lebih aktif, untuk lebih bisa membuat tubuh kalian itu aktif bergerak seperti itu. Jadi jangan terus kemudian karena faktor usia terus kemudian menjadikan alasan bagi diri kalian untuk malas-malasan, karena itu akan membuat diri kalian semakin sakit, semakin mundur ketahanan fisiknya. Jika tidak pernah terlatih, maka fisik kalian akan semakin lemah, dan ya akan timbul berbagai macam
permasalahan ya, tubuh yang gampang sakit, gampang capek, kaki yang mudah sekali terasa sakit, bahkan baru beberapa langkah saja, baru jalan sebentar gitu sudah mulai terasa sakit dan sebagainya. Nah, hal semacam seperti itu bisa kita cegah dengan terbiasa untuk menjadikan diri kita lebih aktif. Memang habis olahraga akan terasa sakit, tapi kalau sudah terbiasa, hal tersebut akan bermanfaat bagi diri kita, seperti itu. Jadi ya, kegemukan yang terjadi karena faktor usia memang tidak bisa dihindari, tapi bisa kita cegah ya dengan cara yang seperti tadi ya, memperhatikan pola makan, memperhatikan dari faktor makanan kita dan juga olahraga ya, aktivitas fisik kita, dan jangan lupa juga dari istirahat kita ya. Jadi tidur malam sebisa mungkin ya dicukupi ya, tidur yang nyenyak dengan durasi yang cukup itu juga cukup penting diperhatikan ketika kita mulai menjelang usia senja. Nah, seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua, bagi kita semua ya. Mengingatkan kita semua, misalnya yang masih muda, untuk senantiasa menjaga kesehatan, dan juga untuk ya bagi Anda yang mungkin katakanlah sudah mulai memasuki usia parubaya, ayo lebih memperhatikan kesehatan yang ada di diri kita semua. Oke, saya rasa itu mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe juga bagi yang belum subscribe, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada podcast di Spotify, ada Instagram, ada Facebook fanpage juga. Silahkan di follow, dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.